Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik selalu menyertai teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya mempunyai dua pohon variegata ini ya, sama-sama robusta variegata putih. Ini yang pertama, tolong dilihatin kamera agak mendekat ya, dari atas ini kelihatan nih, robusta dwarf variegata putih indukan sudah saya cuples. Ini yang kedua, ada robusta dwarf variegata kuning sama indukan juga sudah saya cuples. Nah, kedua pohon ini mempunyai kasus yang sama, mempunyai masalah yang sama. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi mengenai kasus yang dialami oleh si robusta ini teman-teman ya. Coba boleh diperlihatkan kamera. Ini adalah masalah yang dialami si robusta ini teman-teman. Ini adalah stolon atau bonggol anak nih, stolon calon anak nih teman-teman nih. Ini nusuk ke dalam teman-teman nih. Nah, satu lagi sama teman-teman nih. Ini stolonnya nusuk ke dalam nih. Nih, diangkat udah susah teman-teman ya. Nah, di sini langkah apa yang harus kita lakukan ketika sudah melihat stolon seperti ini? Nah, kadang kan kita tanpa menyadari ya, karena saking sibuknya kita atau kita jarang memperhatikan tanaman, tiba-tiba si tanaman induk ini sudah mengeluarkan stolon, dan stolonnya ini tanpa kita ketahui malah menjulur ke bawah gitu ya. Sering nih robusta nih, kalau misalkan kita nggak benar-benar sering memperhatikan, si stolon anak ini pasti nusuk ke bawah nih teman-teman, si robusta ini nih. Makanya kalau misalkan teman-teman di rumah punya sansevieria jenis robusta yang sudah dijadikan indukan, harus sering-sering ngontrol apakah si stolonnya udah keluar apa belum. Kalau misalkan udah lama belum keluar si stolonnya, teman-teman wajib curiga seperti ini nih. Oh iya teman-teman, saya punya contoh satu lagi nih. Ini si robusta juga teman-teman nih. Ini media tanamnya udah apa nih, menggembul ke atas seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tanda tanyanya, si stolonnya ini pasti di bawah melingkar-melingkar teman-teman. Baik teman-teman, ketika teman mendapatkan tanaman yang seperti ini, mendingan kita bongkar aja teman-teman langsung ya. Boleh, yang pertama kita bongkar teman-teman ya. Ini sama-sama robusta dwarf variegata putih. Tuh bener kan teman-teman. Ini kalau misalkan tumbuh dari dalam, dia itu nantinya si daunnya akan panjang-panjang. Jadi alangkah baiknya kita bongkar aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya pot yang elastis, punya pot yang gampang dipecahin seperti ini nih, pot yang ini, maaf bukan iklan pot ini mah ya, tapi pot yang seperti ini elastis, dibolongin aja potnya teman-teman. Buat apa? Buat si jalan stolon ini nih. Kalau misalkan kita biarkan, dia itu kemungkinan melingkar-lingkar di dalam, makan waktu lama teman-teman. Kalau ini sih kayaknya diakalin seperti ini bisa teman-teman ya. Kita tumbuhin ke samping aja teman-teman seperti ini nih. Nih, tumbuhin ke samping. Nah, seperti ini agak miring, diakalin seperti ini nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, teman-teman tuh kalau punya tanaman jenis robusta ini harus benar-benar sering diperhatikan ketika dijadikan indukan. Ketika udah lama berapa bulan belum beranak, nah itu harus dicurigai teman-teman ya. Jangan-jangan si stolonnya itu melingkar-lingkar di bawah, wajib dicurigai. Kalau kayak gitu kan kita sayang waktu teman-teman ya, apalagi sebagai petani. Nah, udah nunggunya lama, ditambah melingkar-melingkar tambah lama lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya.
insya Allah dia tumbuh lagi ntar ya si anakannya. Nih yang seperti ini nih, ini kasusnya sama juga teman-teman, kita bongkar aja. Udah sampai mana nih stolonnya? Wah, jauh udah ke bawah teman-teman. Buset. Bisa deh teman-teman nih. Nah, udah kita bongkar aja teman-teman. Nih, kan? Dia tuh sebenarnya udah pengen ini keluar, cuman dia nyasar gitu di dalam, jadi melingkar-melingkar gitu teman-teman. Jadi nggak tahu arah. Nah, di sini saya menggunakan pot yang elastis yang seperti ini, biar bisa dibolongin seperti ini teman-teman. Ini bekasnya juga nih teman-teman, karena ya si robusta seperti ini. Kalau kita jarang-jarang memperhatikan, seringnya dia stolonnya ke bawah. Oke teman-teman, nah seperti ini kan triknya nih, bolongin tuh seperti ini. Jadi dia ntar tumbuh di sini. Kita akalin agar dia cepet tumbuh anak. Ini seperti ini teman-teman ya. Langsung masukin lagi, nggak apa-apa, medianya masih bagus. Nah, kalau udah seperti ini, udah tinggal kita perlakukan seperti tanaman biasa aja teman-teman. Kalau misalkan mau tempatin dulu tempat yang teduh, boleh, nggak apa-apa, biar dia nggak stres, kan udah dibongkar medianya gitu teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini tuh udah lama teman-teman yang saya tungguin, nggak keluar anakannya. Saya selama ini belum memperhatikan juga, ini kemarin sibuk nguli terus teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman nih sama juga nih, kita cabut teman-teman, diremes-remes dulu, cabut. Nah tuh kan bener, dia malah ke bawah nih kayak belut tuh. Duh ampun ya teman-teman, tuh seperti ini. Ya udah kalau gini kita agak pinggirin dikit teman-teman. Nah seperti ini, akarnya udah gede-gede nih. Nah ini jangan sampai patah teman-teman ya, hati-hati. Kalau patah dia istilahnya nggak mau tumbuh lagi, ntar pundung jadinya teman-teman gitu. Pundung apa ya bahasa Indonesianya, memundung, marah, ngambek gitu ya. Nah jadi teman-teman, tambahin media teman-teman, ini mah kurang nah ini teman-teman, tambahin media lagi ya. Udah tinggal tambahin topping akhir malangga. Aduh nusuk teman-teman, lumayan. Nah ini 1, 2, 3 nih pertongolan anak robusta 2 variegata nih. Ini teman-teman, kalau punya tanaman robusta 2 variegata itu perlu diperhatikan teman-teman ya. Sansevieria itu emang kalau sudah jadikan indukan seperti ini ya, jenis robusta ya, harus sering diperhatikan dia, sebab si stolonnya itu sering melingkar-melingkar ke bawah. Berbeda dengan jenis pinguin. Pinguin itu jarang yang namanya stolonnya ke bawah, itu pasti dia mah ke atas, menjulur ke atas kalau jenis-jenis pinguin itu ya. Kalau ini jenis ini banana rorida tuh bisa melingkar-melingkar di bawah juga kalau misalkan kita nggak sering-sering perhatikan teman-teman ya. Ini ketika sudah begini ya, yang bagusnya sih kita siram, terus kita tempatkan tempat yang teduh dulu. Agar apa? Agar dia tidak terlalu stres ya teman-teman. Kalau stres sudah pasti, biar nggak terlalu stres ya, kita tempatkan tempat yang teduh, kita siram. Terus kalau misalkan emang perlu tambahkan vitamin B1, tambahkan vitamin B1 teman-teman ya. Ntar kalau udah seminggu baru kita pindahin lagi ke tempat yang full sinar matahari. Agar apa? Agar pertumbuhan anaknya bagus nanti, biar variegatanya jreng. Kalau misalkan putih, biar putihnya kayak putih kertas kayak gitu teman-teman ya, biar asupan mataharinya cukup. Nah itu teman-teman ya, untuk sharing bagaimana cara menangani stolon anak robusta 2 yang menjulur ke bawah ya. Tuh salah satu caranya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sharing kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.